Hai teman-teman, namaku Hera Arifin Mansyah. Aku dari Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang logika informatika. Yang akan kita pelajari adalah 1. Logika proposisi. 2. Tautologi dan kontradiksi. 3. Ekuivalensi logika. 4. Interferensi logika. 5. Kuator. 6. Aljabar boolean. 7. Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. 8. Hukum logika dan implikasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu logika proposisi. Dalam pengertian, proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah yang dapat digunakan untuk penalaran. Contoh kalimat proposisi adalah Monas berada di Jakarta. Pertanyaan itu merupakan proposisi dan bernilai benar karena Monas memang di Jakarta, bukan di Bandung. Contoh yang kedua adalah Candi Borobudur berada di Jawa Timur. Pernyataan itu merupakan proposisi tetapi bernilai salah karena Candi Borobudur bukan di Jawa Timur. Terus, bagaimana contoh yang bukan proposisi? Contohnya seperti pernyataan ini. Ferrari adalah orang terganteng di Unicama. Itu bukan proposisi karena terdapat unsur relativitas, yaitu pada kata ganteng. Ada yang bilang ganteng, ada juga yang enggak. Jadi itu bukan termasuk proposisi karena bernilai keduanya atau benar dan salah. Selanjutnya ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi majemuk bentuknya luas dan bebas, tidak terikat adanya bentuk-bentuk tertentu yang berhubungan dengan kuantitas. Proposisi majemuk diantaranya adalah negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi ini lebih seperti ingkaran atau kebalikan dari premis pertama. Misalnya, premis 1, ibu hari ini memasak. Berarti negasinya adalah ibu hari ini tidak memasak. Atau gini, premis 1, ayah pergi ke kantor. Berarti negasinya adalah ayah tidak pergi ke kantor. Pada intinya, negasi itu kebalikan dari pernyataan itu. Jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dan sebaliknya, jika pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Lalu yang kedua ada konjungsi. Konjungsi ini lebih seperti penghubung dan. Contohnya, misal premis 1, besok hari Minggu, dan premis 2 adalah besok hari libur. Jadi, konjungsinya adalah besok hari Minggu dan besok hari libur. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah disjungsi. Disjungsi ini lebih seperti kata hubung atau. Contohnya, misal premis 1 saya pergi ke perpustakaan, premis 2 saya pergi ke toko buku. Maka disjungsinya adalah saya pergi ke perpustakaan atau ke toko buku. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu tautologi dan kontradiksi. Dalam logika matematika, tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Sedangkan tautologi berlawanan dengan kontradiksi. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran atau sifat-sifat logika.
Untuk memudahkan mengingat, anggap saja tautologi itu cewek yang selalu benar dan kontradiksi itu cowok yang selalu salah. Untuk tabel kebenaran tautologi adalah seperti ini. Sedangkan untuk tabel kebenaran kontradiksi adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu ekuivalensi logika. Ekuivalensi logika adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Dua kalimat dapat dikatakan ekuivalen bila dan hanya bila keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Contoh dari ekuivalensi logika adalah, misalnya ada dua pernyataan. Misalnya pernyataan 1, Rizka sangat cantik dan peramah. Sedangkan pernyataan 2, Rizka peramah dan sangat cantik. Kedua pernyataan di atas dapat dikatakan ekuivalen karena nilai kebenarannya sama saja. Jika diekspresikan ke dalam bentuk logika, maka akan menjadi seperti ini. Karena kedua pernyataan itu ekuivalen, maka dapat ditulis sebagai berikut. Karena keterbatasan koneksi di rumah saya, maka video ini saya buat menjadi beberapa part. Jadi, untuk pelajaran hari ini sampai di sini saja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.